Makanya abis ini kita mau cari tahu nih tingkat kepuasan warga Jakarta soal kinerja, gubernur kita tuh seperti apa dan sebetulnya yang bikin, indikator kita happy atau kepuasannya tuh apa aja gitu Mhm. ya. Makanya kita langsung ngobrol sama ahlinya. Ada Direktur Eksekutif Ethical Politics, Mas Hashibullah Mulyawan atau Mas Awan, Mas Iwan Mas Iwan. sorry. Selamat Iya, Selamat sore iya. Mas sore Mas Iwan. Iwan. Sore, Assalamualaikum, sore Mbak salah. Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Empok, Kamu abang. kamu yang Mau gini, abang. aku Oh yang iya, gini. begitu ya. Iya, gini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau ikut apnon? Mas Iwan lagi di mana nih sore hari ini? Masih di acara tadi habis rilis survei tentang kepuasan publik dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Empok Mhm. dan Abang. Oh, Cakep. Bang Iwan nih kita juga kemarin kan habis peringatan ya hari ulang Iya. tahun atau hari jadi lah ya DKI Jakarta Ah, juga, iya. 498 juga. Ya kayaknya sih kalau dilihat-lihat ya banyak perayaannya, artinya juga PRJ Ah, rame banget Iya. gitu ya. Kemudian di beberapa titik di kota Jakarta juga banyak perayaannya juga. Nah sekarang kita mau cari tahu warganya beneran happy nggak nih atau ada tingkat kepuasan yang kita juga perlu tahu nggak nih? Sebelum iya. diinfokan hasilnya, sebetulnya gimana sih caranya bisa mencari tahu ini kayaknya harus Iya. canggih banget gitu ya untuk cari Metodologinya tahu kayak gimana gitu, Bang? tingkat kepuasan Ya, dari warga ya, Jakarta. untuk caranya sendiri kita mengambil survei ini dari tanggal 19 sampai 26 Mei ya, 2025 dengan kita menempatkan responden sebanyak 1.280 responden. Lalu kita menggunakan untuk penentuan responden itu menggunakan stratified random sampling. Jadi kita lakukan secara random untuk gender, wilayah dan lain sebagainya. Lalu untuk tingkat margin error kita di angka 2,78%. Dengan tingkat kepercayaan itu di angka 95% seperti itu. Jadi kita dari tanggal 19 sampai 26 Mei melakukan survei di lapangan, lalu dengan pengelolaan data dan sebagainya, sampai akhirnya ditemukan hasil kepuasan publik masyarakat DKI Jakarta terkait dengan kepuasan kinerja dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Mas Pramono Anung dan juga Bang Dun. Baik, ini rasanya kayak balik lagi ke metodologi penelitian pada saat skripsi kuantitatif gitu ya. Kayak kuliah ya? Iya. Berapa banyak sampelnya, dari mana diambilnya gitu ya, dan akhirnya responden-responden ini menunjukkan sebuah hasil yang lumayan nih gitu Iya. ya, Dan katanya. ini catatan tingkat kepuasan publiknya 77,73% ya Bang Iwan ya? Iya, 77,73% masyarakat DKI Jakarta itu puas dengan kinerja dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta selama 100 hari lebih. Lalu di angka 22,27% itu merasa belum puas dengan kinerja dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Jadi kalau kita lihat sebenarnya survei yang dilakukan oleh Ethical Politik, ini survei untuk menguji konsistensi janji kampanye pasangan dari Gubernur sekarang yang terpilih, Pak Pramono Anung dan juga Bang Rano Karno, dengan realisasi program 40 program quick win. Jadi kita lihat dari realisasi 40 program quick win itu apakah memang dirasakan langsung, apakah masyarakat puas dengan program-program 40 program tersebut selama 100 hari pemerintahan dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Karena memang juga ya mau dibilang juga programnya kan cukup lumayan juga banyak ya yang juga menjadi apa ya janji gitu ya dari kemarin pada saat kampanye gitu, dan 100 hari kayaknya juga cukup singkat gitu untuk bisa memberikan hasil tingkat kepuasan. Tapi sebetulnya memang ini satu metode yang cukup umum lah ya Bang Iwan untuk mencari tahu tingkat kepuasan masyarakat di 100 hari pertama. Ya, jadi sebenarnya ini metode yang kita lakukan berbeda dengan lembaga survei atau lembaga riset penelitian survei lainnya ya. Karena kita melihat program kerja atau program 100 hari dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Jadi kan dari survei yang lain kan hanya secara umum melihat kepuasan publik terkait dengan kinerja-kinerja mereka di masyarakat seperti apa. Juga di sini tadi kan kita mendapatkan angka sebesar 77,73% terkait dengan keseluruhan responden itu merasa puas dengan kinerjanya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Lalu di situ kita melakukan menguji lagi
dengan tingkat kepuasan berdasarkan kualitas kepemimpinan. Jadi kita ajukan 9 pertanyaan, diantaranya yaitu transparansi anggaran, tata kelola anggaran, ketegasan gubernur dan wakil gubernur, usaha gubernur wakil gubernur turun ke masyarakat, lalu program yang saat ini dijalankan, komunikasi kebijakan, lalu kebijakan yang sesuai dengan kondisi saat ini, komitmen janji saat kampanye, lalu kemampuan menyerap aspirasi dari masyarakat. Lalu dari 9 pertanyaan itu, 78,1% responden cukup puas dengan kemampuan menyerap aspirasi dari gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, disusul dengan komitmen atau janji saat kampanye sebesar 76,4%, dan kebijakan yang sesuai dengan kondisi saat ini sebesar 76,4%. Artinya bahwa dari hasil survei ini kita kan ingin menguji konsistensi kan janji kampanye. Jadi masyarakat DKI Jakarta merasa gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini cukup konsisten dengan janji kampanyenya ketika masa kontestasi Pilgub dan Pilgub DKI Jakarta lalu. Itu makanya ada di angka 76,4%. Dan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini mampu menyerap aspirasi masyarakat sebesar 70,1%. 78,1%. Oke, Oke, Mas Mas. mau sorry, mau mundur dulu ke angka yang juga akhirnya ditemukan kan dari 290 responden ini, apakah semuanya adalah pemilih dari Pramono Rano atau sebetulnya juga yang menjadi responden juga adalah yang pada saat kontestasi politik juga tidak memilih pasangan ini? Kita mengambil sampling itu berdasarkan bukan hanya pemilih dari pasangan dari gubernur dan wakil gubernur saat ini. Jadi memang Baik. dari 3 pasang respon kemarin yang ada, kita mintai pendapat mereka terkait dengan kepuasan mereka terhadap gubernur dan wakil gubernur terpilih. Jadi memang di data survei kita pada pilkada kemarin kita menanyakan kembali ya dalam survei ini, pada pilkada kemarin mereka milih siapa. Jadi sebanyak 60% responden saat pilkada Jakarta milih Pram Rano. Lalu disusul 18,2% milih Ridwan Kamil dan 11,6% memilih Darmakun. Jadi kita melihat respon dari keseluruhan pemilih baik dari pemilih Ridwan Kamil dan juga Darmakun itu juga melihat bagaimana kepuasan mereka terhadap kinerja dari gubernur dan wakil gubernur Jakarta saat ini, seperti itu. Mas, untuk 40 program quick win yang dicanangkan Pramono dan Rano ini apa saja yang menjadi favorit masyarakat, Mas, atau yang memuaskan masyarakat begitu, Mas, di 100 hari pertama ini? Yang paling tinggi gitu Iya, angkanya yang paling ya? tinggi angkanya, Mas. Ya, jadi kalau dari kepuasan program quick win ini yang paling dilihat puasannya paling tinggi itu sebanyak 92,61%. Responden merasa puas dengan program pemutakhiran data kartu Jakarta Pintar dan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, seperti itu. Lalu kepuasan berikutnya, tingkat kepuasan terendah itu ada pengendalian inflasi pangan menjelang Idul Fitri dengan 73% responden menyatakan puas. Jadi yang paling rendah itu di angka 73%, tapi di angka rata-rata itu di atas 70%. Jadi masyarakat Jakarta merasa puas dengan 40 program quick win yang dicanangkan atau yang direalisasikan selama 100 hari kepemimpinan dari gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Oke, berarti yang paling tinggi adalah berarti kategorinya pendidikan Iya, gitu KJP ya. itu. Walaupun sebetulnya yang paling rendah juga masih dalam kategori puas gitu ya. Iya. Kalau Jadi kalau misalkan dilihat dari data survei, kenapa pemutakhiran data kartu Jakarta Pintar ini cukup besar? Kalau kita lihat kan selama kampanye kemarin, pasangan gubernur dari Pak Pramono Anung dan juga Bang Dul ini mereka kan selalu menggaungkan, mengamplifikasi tentang kartu Jakarta Pintar, jadi tentang pendidikan dan lain sebagainya, sehingga ketika mereka menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih, mereka merealisasikan ini dengan melakukan pemutakhiran data kartu Jakarta Pintar dengan kemarin juga dengan amplifikasi media yang cukup baik ya, baik di media massa maupun di media sosial tentang pemberian KJP ini, kartu Jakarta Pintar, yang tadinya diberikan 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, sekarang diberikan setiap bulan. Jadi itu yang dirasakan masyarakat DKI Jakarta puas, sehingga angkanya didapatkan 92,61%.
Oh, berarti masyarakat, Jakarta bisa lebih tenang dalam mengenyam pendidikan gitu ya. Amin Karena juga amin Iya. salah amin. satu programnya juga sudah terlaksana di, 100 hari pertama Mhm gitu mhm. ya. Iya. Apakah, Bang Iwan, apakah, tingkat kepuasan ini cukup kuat sebagai, legitimasi politik atau masih bersifat bulan madu aja nih, Mas? Honeymoon phase Iya, atau lagi gitu ya honeymoon di aja nih, 100 Bang? hari Atau justru pertama. ini jadi, ya bisa dibilang, apa sih, kesan pertama yang menggoda begitu? Ya, yang jelas ini kan kita mengukur baru 100 hari pertama ya. Mmm, Artinya masih banyak waktu sampai dengan 5 tahun ke depan sampai Iya. dengan 2029. Jadi memang masih banyak PR dari pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih ini untuk bisa merealisasikan program-program yang mereka janjikan saat kampanye dan harus direalisasikan selama 5 tahun ke depan, sehingga program-program tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta, seperti itu. Biasanya ada survei di berapa harian lagi atau berapa bulanan atau berapa tahunan lagi nggak sih, Bang Imam, umum nggak itu dilakukan kembali gitu? Biasanya kita akan melakukan survei kan untuk melihat kinerja ya. Jadi Mhm, mhm. memang setiap kepala daerah kan setiap 100 hari pertama mereka akan mencanangkan program. Itu mhm. artinya kita akan mengukur kinerja mereka untuk konsisten mencanangkan program itu direalisasikan atau tidak. Lalu mungkin di 1 tahun pertama juga nanti kita akan mengukur sampai dengan di akhir masa kepemimpinan dari eksekutif baik itu tingkat provinsi, kota, kabupaten, bagaimana mereka mengeksekusi program-program yang mereka janjikan saat kampanye dan ketika terpilih selama 5 tahun menjadi eksekutif di pemerintahan seperti itu. Oke. Dan yang namanya survei kan juga kadang ada yang nggak puas juga, Bang Iwan ya, atau mungkin kurang puas begitu. Apa aja nih hal-hal yang membuat, para apa, sampel-sampel ini, Responden, para heeh. responden yang kurang puas begitu, Bang, ada nggak yang menjadi catatan? Ya, kalau kita lihat ketidakpuasan masyarakat DKI Jakarta ini, kita kan membagi matriks ya. Mhm. Bang Iwan, mohon 10 maaf ini putus-putus program boleh lalu kita bagi. diulangi mungkin Bang Iwan? Tadi sempat ada Ya, putus-putus sedikit. hmm. Kalau kita lihat kan apa namanya untuk program ini kita ngelihat dari data yang kita bagi ya, kita membuat metrik untuk melihat kognisi pengetahuan masyarakat terkait dengan program-program yang dicanangkan, 40 program Quick Win. Lalu kita lihat juga tingkat kepuasan antar program, lalu kita bagi atas 4 kuadran. Di Mhm, mana ada kuadran pertama kepuasan rendah, jadi masyarakat rendah untuk kepuasannya untuk program 40 program Quick Win tersebut. Lalu tingkat kognisi atau pengetahuan masyarakat terkait program tersebut tinggi. Mhm. Misalkan seperti security CCTV. Jadi masyarakat Oh. merasa belum puas dengan keberadaan CCTV. Tapi mmm, pengetahuan mereka secara amplifikasi di media massa dan media sosial ini tinggi. Mereka tahu tentang apa program tersebut. Lalu Taman Kota 24 jam. Mmm, Ini masih kepuasannya masih cukup rendah untuk program 40 hari Quick Wins. Lalu juga ada JIS sebagai home base Persija. Mungkin mmm. masyarakat DKI misalkan seperti yang JIS sebagai home base Persija ini mereka merasa belum puas karena kemarin Persija belum bisa memenangkan liga liga kemarin seperti itu. mhm 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 mhm. Oke. Luar biasa ya, bahwa sebetulnya juga, para responden yang merupakan wargi DKI Mhm. gitu ya, sebetulnya juga udah, sangat Ya, aware nih gitu ya dengan 40 program yang juga dicanangkan dan, satu persatu direalisasikan juga oleh, pasangan, gubernur dan wakil gubernur juga gitu ya. iya. Kemudian, sebetulnya, apakah sebetulnya udah ada review nih mengenai program-program yang tingkat awareness-nya masih belum cukup nih, kayak mungkin wargi, DKI masih belum belum, aware bahwa, oh sebetulnya ini juga masuk ke dalam salah satu, program yang dijanjikan juga oleh Pramono Rano. Kayak air bersih misalnya, itu juga tuh masuk? Ah, Kalau kita lihat ya dari data yang kita ambil dari responden, Mhm. jadi di sini kita bisa lihat bahwa tingkat kognisi itu kan awareness ya tadi kita Mhm. pengetahuan publik terhadap program tersebut. Jadi kalau kita bandingkan antara kognisi dengan kepuasan publik, secara kognisi masyarakat ini belum mengetahui secara penuh. mhm Kita lihat misalkan di angka tertinggi ya program paling diketahui adalah pemutahiran
KJP, Kartu Jakarta Pintar. Ini masyarakat pengetahuan publiknya, kognisinya itu hanya sebesar 45%. Lalu mengetahui program langsung masalah CCTV itu masyarakat hanya mengetahui 39,38%. Jadi masih di angka di bawah 50%. Sedangkan tingkat kepuasan itu sudah menembus angka 90% ke atas seperti itu Mbak Mas. Oke, berarti kalau sejauh ini Bang Iwan, sejauh mana media berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik atas kinerja Pramono dan Rano nih, Bang? Ya, jadi media itu kan sebagai upaya untuk mengamplifikasikan ya untuk program-program dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Jadi ketika program itu direalisasikan dan tidak diamplifikasikan, artinya masyarakat tidak tahu tentang program tersebut. Misalkan ada di sini kepuasannya misalkan kepuasannya rendah, langsung kognisinya rendah, mesti kantin sehat dan lain sebagainya. Artinya secara amplifikasi untuk bisa menyampaikan komunikasi kepada masyarakat ini masih kurang rendah, sehingga bagaimana dari Pemprov DKI Jakarta ini melakukan evaluasi komunikasi politik kepada masyarakat sehingga program-program ini dapat diketahui oleh masyarakat sehingga mereka bisa merasa puas dengan program yang direalisasikan dan dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kalau nggak salah juga ada tadi sempat di-mention di awal banget bahwa memang ada salah satu programnya dari Pramono Rano itu adalah mendengar dan memberikan feedback gitu ya dari keinginan masyarakat DKI Jakarta juga. Itu kategorinya apa ya tadi sebutannya aku lupa. Tapi bagaimana pelaksanaan mengenai hal itu? Karena biasanya warga ini ada aja yang pengen curhat gitu sama gubernurnya dan pengen pasti permasalahan di setiap daerah juga berbeda gitu, Bang Iwan. Ya, pastinya kalau kita lihat dari data ya tadi tingkat kepuasan berdasarkan kualitas kepemimpinan. Tadi kan yang Po bilang tuh tingkat penyerapan aspirasinya itu 78,1%. Jadi memang dari masa kampanye kemarin Mas Pram dan Bang Dul ini menyerap aspirasi dari masyarakat sehingga program-program tersebut memang sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat di setiap wilayah kota kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta sehingga itu bisa direalisasikan. Misalkan masyarakat menginginkan taman kota 24 jam. Artinya memang masyarakat DKI Jakarta itu jenuh misalkan setelah kerja dan lain sebagainya, makanya butuh ruang-ruang terbuka untuk bisa berdiskusi dan lain sebagainya. Lalu KJP dan lain sebagainya. Jadi itu memang berdasarkan aspirasi atau menyerap aspirasi dari masyarakat melalui baik tadinya lewat kontestasi ketika kampanye kemarin dan juga ketika setelah terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ketika ada permasalahan-permasalahan kita lihat misalkan secara amplifikasi di media massa itu langsung diselesaikan, misalkan seperti permasalahan Bank DKI dan lain sebagainya itu langsung diselesaikan secara cepat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Wih, mantap. Berarti sebetulnya bisa dikatakan sudah efektif menjangkau berbagai kelompok masyarakat atau mungkin ada kelompok masyarakat yang lebih unggul gitu di tingkat bawah, menengah atau atas gitu, Mas Bang Iwan. Ya kalau kita kan melihat dari respon ini kan secara keseluruhan ya, kelompok Abang. Jadi secara keseluruhan kita melihatnya. Jadi kita menggunakan starter rate random sampling itu kita random, baik itu kalangan menengah, atas, kalangan bawah, kalangan dari kelompok misalkan yang wirausaha, kalangan pelajar dan sebagainya, kita melihat aspirasi dari mereka terkait dengan kepuasan publik tersebut. Jadi kita menggolongkan secara umum semua kelompok itu sudah masuk ke dalam responden yang kita wawancarai sebanyak 1.280 responden tersebut. Oke. Berarti kalau dari etikal politik Bang Iwan, apakah sudah terlihat efektivitas pembagian antara peran gubernur gitu Mas Pram dan juga wakil gubernur Bang Dul gitu? Ya, saya lihat ini sudah ada pembagian peran yang cukup baik ya antara Bang Dul dan juga Mas Pram. Jadi kalau saya lihat beberapa misalkan karena Pak Wakil Gubernur ini memang fokusnya di industri kreatif dan lain sebagainya. Saya lihat memang pemokusan mereka itu di industri kreatif, di masalah tentang sosial dan lain sebagainya. Dan karena Pak Pram saya lihat ini pernah
sebagai menteri dan dia juga mengerti tentang birokrasi. Jadi memang saya lihat Pak Pram ini lebih fokus kepada pembagian tugas untuk mengurusi birokrasi dan kebijakan-kebijakan publik untuk DKI Jakarta. Iya, 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 Cocok termasuk banget kayak BP nama Robin. iya, Iya kan? Ini bener, pasangan mantep. yang cocok ini. Bener, bener. Termasuk juga salah Yang satunya satu satset, yang satunya kalem. Iya iya lagi. jadi Iya lagi saling bener. Saling melengkapi gitu melengkapi ya, ya. termasuk Iya, kalau boleh, berpendapat secara pribadi juga ya gitu, salah satu yang, mungkin menjadi favorit aku adalah ajakan untuk, wargi Jakarta gitu ya, nggak cuman iya, PNS-nya aja, tapi juga, seluruh lapisan masyarakatnya untuk naik, kendaraan umum, transportasi 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 umum. Iya, umum umum. gitu. Dan katanya angkanya juga cukup meningkat gitu ya, walaupun tadi kayaknya belum iya. disinggung soal transportasi umum, Bang Iwan ada yang mau ditambahin mungkin? Ya, mungkin untuk transportasi umum kita lihat ini angkanya sudah itu ya. Memang itu untuk mengurangi apa Mmm, namanya emisi gas karbon di Jakarta ya. Karena Jakarta selain nantinya akan menjadi dia masih tetap sebagai ibu kota, dia akan menjadi kota global yang ramah lingkungan juga. Sehingga memang program untuk apa namanya untuk menggunakan transportasi umum kenapa diterapkan pada hari Rabu lalu hanya sekarang masih untuk ASN DKI Jakarta itu supaya masyarakat di DKI Jakarta juga ikut andil untuk bisa menggunakan transportasi umum sehingga Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia lalu Jakarta juga bisa menjadi kota yang ramah terhadap lingkungan seperti itu. kita Oke. wujudkan bersama Amin amin. dengan hobi Iya, naik coba. transportasi umum ya. Terakhir Bang Iwan, Iya. terakhir nih Bang, dengan besarnya tingkat kepuasan ini, apakah mungkin menjadi modal elektoral di periode berikutnya nih Bang? Ini rada politik pertanyaannya nih. Mmm. Nggak apa lah, mumpung ada ahli politik lah. Ya, ini bisa pertama bisa jadi modal, bisa jadi apa ya, bisa jadi modal politik mungkin di 2029. Tapi menurut saya ini masih terlalu prematur ya, karena masih 100 hari pertama baru dilantik selama 100 hari lebih, 3 bulan lebih ya. Jadi politik itu kan dinamis, detik per detik itu selalu ada perubahan. Jadi saya rasa masih terlalu jauh ya untuk bicara ini menjadi modal politik ke depan. Tapi artinya apa yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Mas Pram dan Bang Dul untuk bisa merealisasikan program-program janji kampanyenya ini menjadi sesuatu yang baik secara komunikasi politik. Jadi kita melihat bahwa kepuasan masyarakat DKI Jakarta ini cukup puas dengan apa yang dijanjikan ketika mereka berkampanye dalam kontestasi gubernur di 2024 yang lalu. Seperti itu bisa jadi ini modal kampanye, tapi kita lihat lagi bahwa politik dinamis, detik per detiknya bisa berubah, day by day-nya bisa berubah juga. Seperti itu, Mpok Abang. Bang Iwan luar biasa, terima kasih banyak dan tentunya Ya, juga, terima kasih Bang, makasih Bang. ini Oke, bisa Bang. jadi, ya bahan bakar gitu Iya. ya untuk gubernur kita Ya, juga, untuk bersama-sama sih sebetulnya nggak cuman gubernur aja kuncinya, tapi juga sama wargi Jakartanya juga, Masyarakatnya. masyarakat Jakarta juga untuk bisa mewujudkan gitu ya kota yang lebih, ramah lingkungan, kota yang aman, nyaman Aman. gitu iya. ya, peduli soal pendidikan dan juga lainnya juga. Tapi semangat terus juga Bang Iwan, terima kasih banyak juga sudah melaporkan Siap, juga terima kasih hari ini Pak, sama kita. makasih Makasih Bang. Bang Iwan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.